Halo Sinekri, balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari. Yang kali ini bakal nonton trailer untuk sebuah film animasi yang mungkin salah satu animasi paling ditunggu tahun ini ya. Di luar animasi-animasinya Disney sama Pixar of course, yaitu Spider-Man Across the Spider-Verse yang bakal rilis 2 Juni besok. Sequel dari Into the Spider-Verse yang kita cintai bersama ya. Asli itu gue bingung kalau sampai ada orang yang wah gue benci Into the Spider-Verse. Aduh, itu gue gak bisa berteman kayaknya sama orang itu. Dan gak kerasa udah 5 tahun loh. Kayak masih seger banget gitu ingatan soal gimana pada saat nonton Into the Spider-Verse tuh anjir, mind blowing. Dengan stylenya yang benar-benar memaksimalkan medium animasi. Dan bukan cuma karena cakep ya, tapi karena dibandingin live action nih, medium animasi itu kan stylenya emang ya otomatis lebih mirip sama komik ya. Makanya di antara semua film Spider-Man sebagus apapun itu, karena yang lain adalah live action, Into the Spider-Verse itu jadi yang paling berhasil nge-mirror sensasi pada saat lu baca komik Spider-Man. Goresan warna-warnanya, efek-efeknya ya bener-bener kerasa kayak baca komik tapi komiknya gerak. Tapi sequel ini sutradaranya ganti ya. Sebelumnya kan trio Bob Persichetti, terus siapa sih, Peter Ramsey sama Rodney Rotham tuh ganti. Di sini mereka bertiga tuh kalau nggak salah jadi produser eksekutif gitu. FYI, Bob Persichetti salah satu sutradaranya Into the Spider-Verse itu setelah ngedirect film yang pertama sempat di-approach buat ngedirect Puss in Boots The Last Wish sebelum akhirnya dia diganti juga ya. Tapi kelihatan kalau lo nonton The Last Wish itu stylenya Spider-Verse banget. Buat sutradara pengganti tuh ada trio juga di sini, yaitu Justin K. Thompson, Joaquim Dos Santos, sama Cam Powers. Mereka bertiga itu seingat gue debutan ya. Well, Cam Powers sih nggak 100% debutan juga. Di Soul, dia tuh jadi co-director. Tapi ya tetap ya, nggak dapat kredit untuk sutradara utama, itu nggak, masih co-director. Terus si Justin K. Thompson juga bukan orang asing di franchise ini. Film pertama tuh dia jadi production designer seingat gue. Karena sutradaranya ganti itulah, walaupun tim yang lain masih secara garis besar sama ya. Christopher Miller tuh, Phil Lord juga masih nulis naskah, tapi sutradaranya kan ganti. Karena itu gue sempet ada sedikit sebenarnya, tapi ada kekhawatiran. Soalnya ngedirect film kayak Spider-Verse itu susah banget loh, asli susah banget. Apalagi di sequel ini kan skalanya lebih gede, otomatis lebih gede, namanya juga sequel. Jadi film-film kayak Spider-Verse ini salah dikit, yang muncul tuh bukannya kesan kreatif, colorful, atau rame, tapi bisa jadi chaos. Tapi cobalah kita tonton dulu trailernya. Oh, tapi ini pertama kali ya. Pertama kali gue nonton trailer Across the Spider-Verse. Trailer pertama yang rilis kalau nggak salah akhir tahun kemarin ya, akhir 2022 tuh gue belum nonton. Jadi ini pertama kalinya gue ngintip tampilan Across the Spider-Verse di luar foto still yang udah banyak nongol di medsos. Jadi gue belum ada gambaran ini nanti ceritanya gimana, terus style visualnya apakah masih sama atau ada developing yang lebih baru gitu, gue belum tahu. Oke. Yeah. It's not funny. Don't do that. Miles's grades are pretty good. A in AP Physics. That's my little man. And a B in Spanish. Ooh, okay. Miles. Are you trying Mira, to es kill me? imposible. I gotta go. All right, bye. He's lying to you. And I think you know it. Miles! Wanna get out of here? When? Whew. I have a crush on Gwen, I think. Oh. This is the lobby. Miguel O'Hara. The whole thing was his idea. What's a guy gotta do to join this spider team? Wow. Can never be one of this. Don't even get me started on Doctor Strange and the little nerd back on Earth. Oke. Ya gue nggak expect akan crossover sama MCU sih. But good. I'll take it from here. Wah, anjing. You have a choice between saving one Anjing. person Tadi panel komiknya, wah. Send me home. I can't do that. I can do both. Spider-Man always. Oh, Uncle Ben. If not for itu dilema batinnya ya. most of us wouldn't be here. Can't stop me. Wah, anjing movementnya, what the
Oh, No idea what we're doing. Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. anjir. Look at the color. What the fuck? Stop Spider-Man. Oh. Bagus, bagus, bagus. Of course, selalu ada tempat untuk meme itu. Let me guess. He died. Nggak ada PS5 anjir. Ini sebuah godaan untuk gue beli PS5 atau gimana nih? Oh, brengsek nih trailer. Muncul lagi nih kepusingan kayak pas gue nonton film pertama itu. Bukan pusing karena jelek ya, bukan pusingnya jelek, tapi gini. Tiap kelar nonton film yang bagus nih, atau habis nonton ada adegan yang keren banget, di kepala gue tuh selalu muncul pertanyaan, itu bikinnya gimana? Dan otak gue langsung auto mikirin prosesnya tuh gimana, terus berusaha membayangkan, oh ini dulu kali yang ngelakuin dan segala macam. Sebelum kemudian nonton behind the scene-nya kalau misalkan dirilis. Di Spider-Verse gue langsung pusing banget. Kayak nonton trailer ini juga gue pusing. Itu proses milih warna apa aja yang dipakai di tiap shot itu gimana, terus nentuin detailnya, coretan apa aja, pernak-perniknya itu. Soalnya kaya banget variasinya. Dan per shot loh gue ngomongin, bukan per adegan atau bahkan per sequence, enggak, per shot. Shot A sama shot B nih, misalkan 2 shot itu urutan, itu bisa jadi variasi stylenya beda. Dan itu nggak bisa asal loh. Sekali lagi nggak bisa asal. Makanya tadi gue sempat bilang ya, kalau ganti sutradara gue agak khawatir. Nggak boleh asal nambah varian gitu. Sekilas kesannya kayak chaotic, tapi rapi. How? Mungkin gue bilang tadi ya, medium animasi itu limitless, nggak terbatas, nggak kayak live action. Animasi itu bikin sineas bisa achieve apa yang nggak bisa mereka achieve di live action. Apalagi di cerita soal multiverse kayak gini, lo lihat tadi ada berapa Spider-Man. Nggak usah dulu ngitung yang cuman muncul di background yang dikit tuh nggak usah. Yang muncul kelihatan jelas di fokus gitu, ada Miguel O'Hara lah, Spider India, Spider-Punk, Spider-Woman, Scarlet Spider, dan masih banyak lagi gue yakin yang belum nongol. Live action gak akan bisa gitu. Bakal jadi production nightmare gue yakin. Mikirin ini gimana, aktor-aktornya, budgetnya seberapa, kostumnya gimana. Wah, kayak No Way Home kemarin deh. Itu kan emang cuman 3 yang nongol karena sengaja ya. Purpose-nya kan emang nyatuin semua versi live action Spider-Man yang udah ada. Emang tujuannya itu. Jadi kalau misalkan ada 4 gitu pun bakal 4 yang nongol. Tapi andaikan nih live action Spider-Man ada 20 gitu, ada 10 aja deh. Itu hampir nggak mungkin bisa dilakuin. Tetap pasti diakalin di skrip kenapa cuman 4 atau 5 yang muncul. Nggak akan bisa kayak di animasi. Kalau soal plot, prediksi gue adalah gini. Across the Spider-Verse bakal fokus soal pertikaian ya, bukan ke villain kayak si Spot atau Vulture tuh bukan, tapi lebih ke arah pertikaian filosofis si Miguel sama si Miles. Miguel yang fokusnya adalah ayo kita mau gimana pun nih harus ngelindungin multiverse apapun yang terjadi, sedangkan si Miles ngerasa ya gue harus ngelindungin keluarga gue juga, I can do both, makanya tadi dia bilang gue harus ciptain balance itu. Nah itu terjadi pertengkaran, apa sih, gesekan filosofi lah kasarannya, idealisme. Nah prediksi gue di ending mungkin Miles ngambil keputusan yang ya let's say ekstrim, dan itu somehow ngebayain multiverse. Karena gini, mungkin dia semacam ngebuka jalan masuk buat para inheritors. Inheritors itu adalah villain di komik Spider-Verse yang jadi materi adaptasinya franchise ini ya. Mereka tuh vampir-vampir yang ngeburuin Spider-Man. Jadi kayaknya berdasarkan prediksi sotoy gue nih, Across the Spider-Verse tuh endingnya bakalan cliffhanger, 1, dan kedua bakalan dark, kelam. Mungkin Inheritors nongol di ending, terus ngebunuhin 1 atau bahkan beberapa Spider-Man, terus tamat. Ya kayak Empire Strikes Back. Dan emang udah di-reveal ya kalau film ini tuh bakalan jadi semacam Empire Strikes Back-nya franchise Spider-Verse. Coba kita tunggu berapa bulan lagi tuh berarti tuh. 2 bulanan lagi. Coba kita buktikan teori sotoy tadi. Kalau lo gimana? Apa lo punya teori lain soal plotnya? Bisa lo tulis di kolom komentar. Atau mungkin lo pengen berteori ini nanti bakalan muncul karakter yang ini, yang itu. Silahkan tulisin semuanya. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cineclip, dan misal mau ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, gue Rashid Hari. See you in the next trailer reaction.